Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah agung, kisah seorang nabi mulia yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini menjadi sangat istimewa karena Nabi Ismail alaihissalam adalah leluhur agung nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membicarakan Ismail, sejatinya kita sedang membicarakan akar nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akar sejarah umat Islam dan fondasi spiritual yang melahirkan risalah kenabian terakhir bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran di 8 surat, di antaranya Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Ibrahim, Al-Anbiya, Syad, dan Maryam. Ini menunjukkan bahwa kisah Ismail bukan kisah kecil, melainkan kisah besar yang syarat dengan pelajaran. Untuk memahami kisah Nabi Ismail alaihissalam secara utuh, kita tidak mungkin memisahkannya dari sosok ayahandanya yang sangat agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Ismail bukan hanya lahir dari rahim seorang ibu yang syalihah, tetapi juga tumbuh di bawah naungan doa, bimbingan, dan pendidikan seorang ayah yang merupakan salah satu nabi terbesar dalam sejarah manusia. Para ulama sejarah sepakat bahwa seluruh nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, khususnya dari jalur putranya yang bernama Sam. Namun ketika Allah mengutus Ibrahim sebagai nabi dan rasul, maka sejak saat itu tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi kecuali dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Inilah sebabnya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang sangat agung, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Gelar ini bukan gelar sembarangan. Gelar ini menunjukkan bahwa hampir seluruh mata rantai kenabian setelah Ibrahim bermuara kepadanya. Dari Ibrahim lahirlah 2 jalur besar kenabian, yaitu jalur Ismail dan jalur Ishak. 2 jalur ini menjadi 2 sungai besar yang mengalirkan cahaya tauhid ke seluruh penjuru dunia. Dari Ishak lahirlah Yakub, dan dari Yakub lahir Bani Israel yang darinya diutus banyak nabi hingga Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari jalur Ismail tidak ada nabi hingga akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diuji dengan berbagai cobaan berat sepanjang hidupnya. Beliau diuji dengan kaumnya yang menyembah berhala, diuji dengan pengusiran, diuji dengan dibakar dalam kobaran api, dan diuji dengan perjalanan dakwah yang panjang. Namun di antara ujian terbesarnya adalah kerinduan akan kelahiran seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, usia Nabi Ibrahim semakin senja dan kerinduan akan seorang anak semakin terasa. Bukan sekadar kerinduan seorang ayah, tetapi kerinduan seorang nabi yang berharap ada generasi penerus yang akan melanjutkan risalah tauhid. Sarah, istri Nabi Ibrahim yang telah lama belum dikarunia seorang anak, memahami kegelisahan suaminya itu. Ia melihat dengan mata hati betapa besar harapan suaminya meskipun Ibrahim tidak pernah mengeluh atau memaksa. Dengan kebesaran jiwa dan keikhlasan yang luar biasa, Sarah mengambil sebuah keputusan yang sangat berat bagi seorang istri. Ia menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, seorang wanita yang salehah dan berada dalam tanggungannya, agar Nabi Ibrahim dapat memperoleh keturunan. Keputusan ini bukanlah lahir dari paksaan, bukan pula dari kelemahan iman, melainkan dari ketundukan kepada kehendak Allah dan keinginan tulus agar kebaikan terus berlanjut. Nabi Ibrahim menerima izin dan tawaran Sarah dengan penuh adab dan kehati-hatian. Beliau tidak tergesa-gesa karena beliau adalah seorang nabi yang sangat menjaga perasaan dan keadilan. Namun ketika keputusan itu diambil, beliau melakukannya dengan niat yang lurus dan penuh tanggung jawab. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim akhirnya menikahi Hajar. Tidak lama kemudian, Allah mengabulkan doa yang telah lama dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Hajar mengandung, dan dari rahimnya lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail adalah kebahagiaan besar bagi Nabi Ibrahim. Di usia yang telah lanjut, akhirnya beliau menggendong seorang putra. Namun, kebahagiaan itu juga menjadi awal dari ujian besar berikutnya, karena Allah memiliki rencana agung di balik kelahiran Ismail. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita pahami bahwa Allah tidak memilih Nabi Ismail secara kebetulan.
Allah telah memilih Ibrahim sebagai ayah, Hajar sebagai ibu, dan Mekah sebagai tempat tumbuhnya Ismail. Karena Allah ingin menjadikan Ismail sebagai simbol ketundukan total kepada perintah Allah. Sejak bayi, Ismail sudah diperkenalkan dengan kehidupan yang keras, jauh dari kemewahan, jauh dari kenyamanan, agar hatinya tumbuh kuat dan jiwanya siap menerima ujian besar di masa depan. Berbeda dengan jalur Ishak yang tumbuh di negeri Syam, wilayah yang subur dan telah berpenghuni, jalur Ismail justru ditempatkan di lembah tandus yang tidak memiliki air dan tanaman. Namun justru dari lembah tandus inilah kelak akan lahir pusat peribadatan terbesar di muka bumi, yaitu Baitullah di Mekah. Inilah sunnatullah. Allah seringkali menumbuhkan perkara besar dari tempat yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Allah menanam benih kemuliaan di tanah yang kelihatannya gersang, agar manusia tahu bahwa kemuliaan bukan berasal dari kondisi, tetapi dari kehendak Allah. Setelah kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang agung dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang dipilih Allah, maka tidak mungkin kita melewatkan sosok yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah ini, yaitu Hajar. Seorang wanita yang bukan nabi, tetapi jejak imannya begitu dalam hingga Allah mengabadikan perbuatannya dalam rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan jutaan manusia dari generasi ke generasi hingga hari kiamat. Hajar bukan sekadar istri Nabi Ibrahim dan bukan sekadar ibu Nabi Ismail. Ia adalah madrasah tawakal, sekolah iman, dan teladan kesabaran bagi seluruh wanita beriman sepanjang zaman. Tanpa Hajar, sejarah Mekah tidak akan pernah ada, Zam-zam tidak akan memancar, dan manasik haji tidak akan sempurna. Namun sebelum kita sampai pada kisah keteladanan besarnya, kita perlu meluruskan terlebih dahulu satu perkara penting. Siapakah sebenarnya Hajar ini? Dalam sebagian riwayat dari kalangan Yahudi, Hajar digambarkan sebagai seorang budak yang hina, pelayan istana, dan wanita rendahan. Riwayat seperti ini banyak dibantah oleh para ulama Islam, sebab jika Hajar diposisikan sebagai wanita hina, maka secara tidak langsung hal itu merendahkan nasab Nabi Muhammad SAW. Dan ini jelas tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin memilih jalur yang hina untuk lahirnya Rasul terakhir. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Hajar adalah wanita bangsawan, keturunan kaum Amalika, atau keturunan penguasa Mesir pada masa itu. Namun akibat peperangan dan penjajahan, ia ditawan dan akhirnya berada di lingkungan istana. Ini adalah kondisi politik, bukan kehinaan pribadi. Maka Hajar adalah wanita terhormat yang diuji oleh keadaan, bukan wanita hina sebagaimana yang dituduhkan. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir, terjadilah sebuah peristiwa besar yang menunjukkan kemuliaan Sarah dan perlindungan Allah terhadap wanita-wanita syalihah. Raja Mesir ketika itu berniat buruk kepada Sarah. Namun setiap kali ia mendekat, tubuhnya kaku dan tidak mampu bergerak. Dalam ketakutan, ia meminta Sarah berdoa kepada Allah agar dirinya disembuhkan. Sarah berdoa dengan penuh ketulusan dan Allah mengabulkannya. Sang raja sembuh, tetapi hatinya diliputi rasa takut dan kagum. Sebagai bentuk penghormatan dan penebusan, ia menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Bukan sebagai simbol perbudakan, tetapi sebagai tanda penghormatan dan ketundukan kepada kekuasaan Allah. Hajar kemudian hidup bersama Nabi Ibrahim dan Sarah. Ia tidak diperlakukan sebagai wanita hina, melainkan dimuliakan sebagai bagian dari keluarga seorang nabi. Hingga akhirnya, dengan izin dan keikhlasan Sarah, Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Dari rahim Hajar inilah Allah menganugerahkan seorang anak yang telah lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan yang besar, namun sekaligus menghadirkan ujian. Kecemburuan adalah fitrah manusia, bahkan dapat muncul pada diri wanita-wanita syalihah. Sarah merasakan berat di hatinya ketika melihat besarnya cinta Ibrahim kepada Ismail. Melalui peristiwa inilah Allah menjadikannya sebagai sebab terjadinya hijrah besar yang kelak mengubah arah sejarah manusia. Namun di tengah kondisi yang sangat sulit itu, Hajar tidak duduk diam sambil meratap. Ia tidak berkata, "Aku sudah bertawakal, maka aku akan menunggu pertolongan Allah tanpa bergerak." Tidak. Justru disinilah letak pelajaran besar yang Allah ingin ajarkan kepada kita semua, yaitu tawakal harus disertai ikhtiar.
Hajar berdiri, menatap sekeliling, lalu ia melihat sebuah bukit kecil di kejauhan. Bukit itu kelak dikenal dengan nama Syafa. Dengan langkah cepat dan hati penuh harap, Hajar berlari menuju bukit tersebut. Ia naik ke atasnya, memandang ke segala arah, berharap melihat tanda-tanda kehidupan atau kafilah yang lewat. Namun tidak ada siapapun. Hajar turun dari Syafa dan berlari menuju bukit lain yang bernama Marwah. Ia berlari dengan sekuat tenaga, menembus panas dan rasa takut. Ketika sampai di Marwah, ia kembali menengok ke segala arah. Namun yang ia lihat tetap sama, kehampaan dan kesunyian. Hajar tidak menyerah. Ia kembali berlari dari Marwah ke Syafa, kemudian dari Syafa ke Marwah. Ia melakukan itu sebanyak 7 kali. Setiap langkahnya adalah langkah seorang ibu yang berjuang demi nyawa anaknya. Setiap tetes keringatnya adalah doa yang terucap tanpa kata. Setiap hembusan napasnya adalah bukti bahwa iman tidak pernah membuat seseorang menjadi malas atau putus asa. Ketika Hajar berlari di bagian lembah yang rendah, ia mempercepat langkahnya seolah-olah berlari kecil. Inilah yang kelak dikenal dengan istilah sa'i, yang kini menjadi salah satu rukun ibadah haji dan umrah. Allah mengabadikan bukan doa panjang Hajar, bukan tangisnya, tetapi usahanya. Ini adalah pesan yang sangat dalam maknanya. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa usaha sekecil apapun yang dilakukan dengan iman akan bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Setelah 7 kali berlari dan tidak menemukan apapun, Hajar kembali kepada Ismail dengan hati yang penuh harap dan pasrah kepada Allah. Namun justru pada saat itulah ketika usaha telah maksimal dan hati sepenuhnya bergantung kepada Allah, pertolongan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hajar melihat keajaiban yang luar biasa. Di dekat kaki Ismail, tanah yang kering tiba-tiba basah. Dari sela-sela pasir dan batu, air memancar keluar. Air itu terus mengalir, jernih dan segar. Itulah air Zam-Zam, air yang menjadi saksi pertolongan Allah kepada hambanya yang bertawakal dan berikhtiar. Hajar terkejut sekaligus gembira. Ia segera mengumpulkan air itu, membuat penampung agar airnya tidak terbuang. Dalam kegembiraannya, ia berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Dari sinilah air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, munculnya air Zam-Zam bukan hanya mukjizat untuk menyelamatkan Hajar dan Ismail, tetapi juga tanda dimulainya kehidupan di lembah yang tandus itu. Air adalah sumber kehidupan. Ketika Zam-Zam memancar, burung-burung mulai berdatangan, dan kabilah-kabilah yang melintas mulai memperhatikan tempat itu. Tak lama kemudian, datanglah kabilah Jurhum, sebuah kabilah Arab dari Yaman. Mereka melihat burung-burung berputar di atas lembah Mekah, tanda adanya air. Mereka pun mendekat dan menemukan Hajar dan Ismail di dekat mata air Zam-Zam. Dengan penuh adab, kabilah Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar mata air tersebut. Hajar mengizinkan mereka dengan satu syarat, bahwa kepemilikan air Zam-Zam tetap berada di tangannya. Suku Jurhum pun menyetujui syarat itu, dan sejak saat itulah lembah Mekah mulai dihuni oleh manusia. Kabilah Jurhum berasal dari negeri Yaman, yang penduduknya pernah dipuji Rasulullah SAW sebagai kaum yang lembut hatinya. Dengan adab dan kelembutan itu, mereka tidak menyakiti Hajar. Bahkan, mereka memohon izin untuk memanfaatkan air Zam-Zam dengan imbalan memberikan makanan kepadanya. Hajar pun mengizinkan, sementara mereka menunaikan kesepakatan tersebut dengan baik. Keadaan ini berlangsung dari waktu ke waktu. Allah pun mencurahkan rezeki kepada Hajar dan putranya dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Dengan bantuan kabilah Jurhum dan keberkahan air Zam-Zam, Hajar mampu membesarkan Ismail, mendidiknya, dan mengantarkannya tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Lambat laun, karena kabilah Jurhum kerap melintasi lembah itu dan selalu menukar makanan dengan air, mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sekitar mata air Zam-Zam. Hajar mengizinkan mereka. Maka satu demi satu tenda mulai didirikan, mulai dari 1, kemudian bertambah menjadi 2, 3, hingga akhirnya semakin banyak tenda yang berdiri. Seiring berjalannya waktu,
kabilah Jurhum pun menetap dan berkembang di sekitar sumur Zam-Zam, mengubah lembah yang sunyi itu menjadi awal sebuah perkampungan. Inilah bagaimana Allah mengubah lembah tandus menjadi pusat peradaban, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan air mata, usaha, dan tawakal seorang wanita syalihah. Air Zam-Zam hingga hari ini masih mengalir, diminum oleh jutaan manusia, dan menjadi saksi bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa ketika semua jalan terasa buntu, jalan langit selalu terbuka bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Allah menghadirkan mukjizat air Zam-Zam dan mendatangkan kabilah Jurhum ke lembah Mekah, kehidupan Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam perlahan berubah. Lembah yang sebelumnya sunyi kini mulai ramai oleh suara manusia, unta, dan aktivitas kehidupan. Namun meskipun lingkungan telah berubah, nilai-nilai iman dan tauhid tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan Nabi Ismail sejak masa kecilnya. Nabi Ismail tumbuh sebagai seorang anak yang terbiasa dengan kehidupan keras padang pasir. Ia tidak dimanjakan oleh kemewahan, tidak dikelilingi oleh kenyamanan, dan tidak dibesarkan dalam lingkungan istana. Sejak kecil, ia melihat langsung bagaimana ibunya bertahan hidup dengan kesabaran, bagaimana manusia bergantung kepada air Zam-Zam sebagai satu-satunya sumber kehidupan, dan bagaimana setiap hari adalah pelajaran tentang syukur kepada Allah. Kabilah Jurhum adalah bangsa Arab yang memiliki adab, bahasa, dan budaya. Nabi Ismail tumbuh di tengah mereka, mempelajari bahasa Arab yang fasih, adat istiadat, dan keterampilan hidup di padang pasir. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab dengan sangat fasih dan jelas. Dari sinilah kemudian bahasa Arab menjadi bahasa yang Allah pilih untuk Al-Quran. Tahun berganti tahun, kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Hajar dan Ismail pun tidak dapat ditahan lagi. Sesekali beliau datang mengunjungi Hajar dan putranya. Setiap pertemuan antara ayah dan anak ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan pertemuan dua hati yang sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat fisiknya, lembut akhlaknya, dan jujur tutur katanya. Ketika Ismail menginjak usia remaja, yakni usia di mana ia telah mampu membantu ayahnya, diperkirakan sekitar 13 hingga 15 tahun, Allah menurunkan kepada Nabi Ibrahim sebuah ujian yang sangat besar dan luar biasa. Ujian itu adalah perintah untuk menyembelih Ismail, anak yang sangat dicintai, buah dari doa panjang dan penantian puluhan tahun. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi dengan sangat jelas bahwa dirinya menyembelih Ismail. Bagi para nabi, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah. Karena itu, Nabi Ibrahim memahami dengan penuh keyakinan bahwa mimpi tersebut adalah perintah langsung dari Rabb semesta alam. Namun perhatikanlah akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak mendatangi Ismail dengan sikap memerintah atau memaksa. Sebaliknya, beliau berbicara dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim tidak sedang meminta izin, karena perintah Allah tidak membutuhkan persetujuan manusia. Namun, beliau ingin melibatkan Ismail dalam ketaatan, agar Ismail menjalani perintah tersebut dengan kesadaran iman dan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Mendengar perkataan ayahnya, Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh ketenangan dan keteguhan iman. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kalimat ini bukan sekadar ucapan, tetapi pernyataan iman yang sangat tinggi. Ismail tidak berkata, "Aku siap." Namun ia berkata, "Insya Allah." Karena ia sadar bahwa kesabaran bukan berasal dari dirinya, tetapi dari pertolongan Allah. Inilah buah dari pendidikan Hajar, wanita mulia yang membesarkan putranya dengan tawakal kepada Allah dan keteguhan iman yang luar biasa. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan menuju tempat penyembelihan. Setiap langkah adalah langkah ketundukan. Tidak ada pemberontakan, tidak ada air mata berlebihan, dan tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan Allah,
pasti mengandung kebaikan, meskipun akal manusia tidak mampu memahaminya. Ketika tiba saatnya, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menyiapkan pisaunya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ismail meminta agar wajahnya ditelungkupkan ke tanah, agar ayahnya tidak diliputi keraguan dan agar ia sendiri tidak melihat wajah ayahnya. Ini bukan kisah fiksi, melainkan kisah iman yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Saat Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya, Allah memanggilnya dengan panggilan yang penuh rahmat. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Surat Asy-Syaffat ayat 104-105. Allah tidak menghendaki darah Ismail dan Allah tidak membutuhkan penyembelihan manusia. Yang Allah kehendaki adalah ketundukan total, kepasrahan tanpa syarat, dan bukti bahwa cinta kepada Allah berada di atas segala cinta lainnya. Sebagai pengganti Ismail, Allah menurunkan seekor sembelihan besar dari surga. Dengan itu, Allah menyelamatkan Ismail dan mengangkat derajat keduanya, Ibrahim dan Ismail, sebagai teladan iman sepanjang zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam bukan agama simbol, tetapi agama pengorbanan. Setiap perintah Allah menuntut kesiapan hati, setiap ketaatan menuntut pengorbanan. Namun Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika seorang hamba benar-benar ikhlas, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Inilah sebabnya mengapa ibadah kurban disyariatkan hingga hari kiamat. Setiap kali kita menyembelih hewan kurban, sejatinya kita sedang mengingat satu pertanyaan besar. Apakah kita siap mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi Allah? Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah peristiwa penyembelihan tersebut selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Sementara itu, Ismail tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa dengan fisik yang kuat, akal yang matang, dan iman yang lurus. Pada masa itu, Allah tidak langsung mengangkatnya sebagai nabi tanpa ujian lanjutan. Sebaliknya, Allah membawanya memasuki salah satu fase kehidupan yang paling menentukan bagi manusia, yaitu fase membangun rumah tangga. Karena rumah tangga bukan sekadar tempat berlindung, tetapi madrasah iman yang sesungguhnya. Dan para nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam menjalani setiap fase kehidupan, termasuk urusan pernikahan. Nabi Ismail akhirnya menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum, kabilah yang telah lama tinggal di sekitar Mekah. Pernikahan ini bukan pernikahan politik, bukan pula pernikahan demi harta, tetapi pernikahan fitrah yang mengikat Ismail dengan masyarakat tempat ia berdakwah. Namun disinilah Allah kembali menurunkan ujian lanjutan, yaitu ujian keharmonisan rumah tangga. Setelah Ismail berkeluarga dan hidup bersama istrinya, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi Ismail alaihissalam. Namun saat itu Ismail tidak berada di rumah. Nabi Ibrahim pun bertemu dengan istri Ismail dan menanyakan keadaan kehidupan mereka. Namun istri Ismail menjawab dengan keluhan. Ia mengadukan kehidupan yang sulit, keadaan yang serba terbatas, dan menyebutkan berbagai kekurangan rumah tangganya. Ia tidak menunjukkan rasa syukur, tidak menyebut nikmat Allah, dan tidak menampakkan keridaan terhadap takdir. Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan dirinya sebagai ayah Ismail. Beliau hanya berkata kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mengganti ambang pintu rumahnya." Pesan ini merupakan isyarat penuh hikmah dari Nabi Ibrahim mengenai keadaan rumah tangga Ismail. Ketika Ismail pulang dan mendengar pesan itu, ia langsung memahami maksud ayahnya. Karena Nabi Ismail bukan orang awam, ia adalah anak seorang nabi dan kelak menjadi nabi pula. Ia tahu bahwa ambang pintu adalah kiasan bagi istri. Tanpa banyak perdebatan, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa rumah tangga bukan hanya soal cinta, tetapi soal iman, syukur, dan kesiapan menerima takdir Allah. Pasangan hidup bukan hanya teman dunia, tetapi penentu arah akhirat. Tidak lama kemudian, Nabi Ismail menikah lagi. Istri keduanya juga berasal dari kabilah Jurhum, namun akhlaknya sangat berbeda. Ia adalah wanita yang syalihah, santun, dan hatinya penuh rasa syukur. Ia menerima kehidupan apa adanya
dan selalu memuji Allah atas setiap nikmat, sekecil apapun. Beberapa waktu setelah itu, Nabi Ibrahim kembali datang ke Makkah. Seperti sebelumnya, Nabi Ismail sedang tidak berada di rumah. Nabi Ibrahim pun berbincang dengan istri kedua Ismail. Ketika ditanya tentang keadaan hidup mereka, wanita itu menjawab dengan tenang dan penuh syukur. Ia berkata bahwa mereka hidup dalam kebaikan, kecukupan, dan selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah, hanya pujian kepada Rabb semesta alam. Mendengar jawaban itu, hati Nabi Ibrahim pun dipenuhi ketenangan. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mempertahankan ambang pintu rumahnya." Ketika Nabi Ismail kembali dan mendengar pesan tersebut, ia pun tersenyum dan bersyukur. Ia memahami bahwa ayahnya meridai istrinya dan Allah memberkahi rumah tangga mereka. Dari istri kedua inilah keturunan Nabi Ismail berkembang hingga akhirnya lahirlah bangsa Arab Mustaribah, dan dari jalur inilah nasab Rasulullah SAW tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah rumah tangga Nabi Ismail alaihissalam bersama istri keduanya ditegakkan di atas rasa syukur dan ketaatan, Allah pun menurunkan keberkahan yang semakin nyata di lembah Makkah. Kehidupan mereka berjalan sederhana namun penuh ketenangan. Nabi Ismail bekerja keras, berburu, dan memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara istrinya menjaga rumah dengan hati yang ridha terhadap takdir Allah. Di rumah itulah nilai kesabaran, syukur, dan tawakal hidup dan bernaung. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang dari negeri Syam. Kali ini Allah menghadirkan pertemuan yang sangat agung antara ayah dan anak. Pertemuan yang bukan sekadar silaturahmi, tetapi mengandung amanah besar dari langit. Setelah melepas rindu, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Ismail bahwa Allah memerintahkan mereka membangun kembali Ka'bah, rumah ibadah pertama yang pernah dibangun di muka bumi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah pernah runtuh dan tertimbun oleh peristiwa-peristiwa alam hingga Allah menghendaki agar rumahnya ditegakkan kembali sebagai pusat tauhid dan ibadah. Tanpa ragu dan tanpa bertanya panjang, Nabi Ismail menjawab dengan penuh ketaatan. Ia berkata kepada ayahnya bahwa ia akan melaksanakan perintah Allah bersama beliau dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Dua generasi Nabi itu pun berdiri berdampingan di lembah Makkah, di tanah yang dahulu sunyi, kini menjadi pusat ketundukan kepada Allah. Mereka mulai mengangkat batu demi batu. Nabi Ismail mengumpulkan dan menyusun batu-batu dari sekitar lembah, sementara Nabi Ibrahim membangunnya dengan penuh kekhusyukan. Ketika bangunan Ka'bah mulai meninggi dan tangan Nabi Ibrahim tidak lagi mampu menjangkau bagian atasnya, Nabi Ismail mendatangkan sebuah batu untuk pijakan ayahnya. Batu itulah yang kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim, tempat yang hingga kini menjadi saksi ketaatan seorang ayah dan seorang anak kepada Rabb mereka. Sepanjang proses pembangunan, lisan mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka memohon agar amal itu diterima oleh Allah, meski mereka adalah nabi dan manusia pilihannya. Dengan penuh kerendahan hati, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Doa itu menjadi pelajaran abadi bahwa sebesar apapun amal seseorang, ia tetap membutuhkan penerimaan dari Allah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji ke Baitullah. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Surat Al-Hajj ayat 27. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, "Wahai Rabbku, bagaimana mungkin suaraku sampai kepada seluruh manusia?" Allah kemudian berfirman, "Serulah, dan kami yang akan menyampaikan." Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, meski secara logika, manusia tidak mungkin seruan itu terdengar luas. Namun Allah yang Maha Kuasa menyampaikan seruan tersebut ke seluruh penjuru bumi hingga sampai ke hati manusia dari generasi ke generasi. Di lembah itu pula, Nabi Ismail melanjutkan kehidupannya sebagai nabi dan rasul.
Ia mengajarkan tauhid kepada keturunannya, menanamkan salat, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Dari rahim istrinya yang syalihah, lahirlah anak-anak yang menjadi cikal bakal bangsa Arab. Mereka mewarisi bahasa, budaya, dan yang paling utama, warisan iman. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam memiliki 12 orang putra. Nama-nama mereka disebutkan dalam berbagai kitab sejarah dan sirah, di antaranya oleh Ibnu Ishaq dan sejarawan setelahnya, meskipun terdapat perbedaan redaksi dan ejaan nama dalam sebagian riwayat. Di antara putra-putra Nabi Ismail itu adalah Nabit, Qaidar, Atba'el, Mibsam, Misha, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kaitman. Mereka inilah yang kemudian menyebar dan menjadi cikal bakal berbagai kabilah Arab di Jazirah Arab. Namun dari seluruh anak-anak Ismail alaihissalam, yang paling penting dalam jalur nasab Rasulullah SAW adalah Nabit, putra Nabi Ismail. Dari Nabit inilah nasab itu terus bersambung secara turun-temurun, generasi demi generasi, hingga akhirnya sampai kepada sosok yang sangat terkenal dalam sejarah Arab, yaitu Adnan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Para ulama sepakat bahwa nasab Nabi Muhammad SAW yang paling pasti dan disepakati adalah sampai kepada Adnan. Di atas Adnan terdapat perbedaan riwayat dalam penyebutan nama-nama, namun secara umum disepakati bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adnan memiliki beberapa anak dan yang paling masyhur di antaranya adalah Ma'ad. Dari Ma'ad inilah kemudian lahir generasi-generasi Arab Mustaribah yang menetap di wilayah Hijaz, khususnya Mekah dan sekitarnya. Sebagian keturunan Adnan juga menjalin pernikahan dengan kabilah-kabilah Arab Yaman, sehingga terjalin hubungan dan penyatuan antara Arab Hijaz dan Arab Yaman dalam satu rumpun besar. Inilah hikmah besar yang Allah kehendaki. Nabi Ismail menjadi penghubung antara berbagai kabilah Arab, dan dari keturunan inilah lahir bangsa yang kelak menjadi penopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita susun nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas namun runtut, maka akan kita dapati bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kin'anah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dari sini kita memahami bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah leluhur agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dekat dalam hitungan generasi, tetapi sangat dekat dalam kehormatan, risalah, dan posisi sejarah. Rasulullah tidak lahir dari jalur nasab yang terputus, melainkan dari garis keturunan yang dijaga Allah dengan tauhid, doa, dan pengorbanan sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah menunaikan tugas kenabiannya, menyeru manusia kepada tauhid, menjaga Ka'bah, dan mewariskan nilai-nilai iman kepada keturunannya, tibalah saatnya Nabi Ismail menyempurnakan perjalanan hidupnya di dunia. Nabi Ismail wafat di tanah Mekah, tanah yang menjadi saksi sejak masa kecilnya, sejak air Zam-Zam memancar, sejak ia berlari-lari kecil di bawah asuhan ibunya, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai seorang nabi dan pembangun rumah Allah. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ismail dimakamkan di sekitar Hijr Ismail, area yang hingga hari ini masih termasuk bagian dari Ka'bah. Ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi Ismail dengan Baitullah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ruh dan misi hidup. Wafatnya Nabi Ismail bukan akhir dari dakwah tauhid. Justru beliau meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu ajaran untuk menyembah Allah semata, menjaga kesucian Ka'bah, dan hidup dalam ketaatan. Anak-anak dan keturunannya melanjutkan peran sebagai penjaga Mekah dan penerus tradisi ibadah yang telah diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.